Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 PPLG 3 kelompok 5 yang beranggotakan Saya Ambasari dan Ma'aruf, nomor absen 2. saya Andi Lugis Setiawan, nomor absen 3, saya Claudia Rafeldes, nomor absen 11, Saya Dewi Triratna, nomor absen 12. Saya Rizal Fitriani, nomor absen 32. Saya Tiara, nomor absen 34. kami di sini akan melakukan wawancara pelaku UMKM produsen tahu di Desa Bloro sekaligus distribusi dan konsumen. Selamat pagi Mas, perkenalkan saya dari SMK Negeri 4 Kendal dari kelas 10 PPLG 3. Nama saya Tiara. Saya kesini untuk memenuhi tugas IPAS, yaitu untuk wawancara terhadap pelaku ekonomi UMKM. Untuk bisa ke kami minta waktu sebentar untuk boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dulu. Ya, perkenalkan saya atas nama M. Faik Ataulah. Kebetulan di sini saya dari CV CKJ Agung ya, yang bertepatan di Desa Bloro. Untuk wawancara sudah berapa lama ini UMKM ini? Pertama kali UMKM tahu ini dibentuk dan dimulai itu sejak tanggal berapa lupa saya. Pokoknya antara tahun 1999. Berarti udah berapa lama itu? Nanti dianalisa sendiri. 24 tahun ya, 24 tahun. Bisa disebutkan berapa karyawan yang Kalau untuk karyawan yang ada di sini itu sejumlah 18, diantaranya terdiri dari penjaga uap, ada sopir sama apa bahasanya kenek ya, ya sama ada yang goreng, terus ada itu apa namanya yang membuat tahu dan juga yang motong. Jadi totalnya itu keseluruhan ada 18. Untuk penempatannya yang tadi saya disebut. ya. Untuk bahan baku itu diperoleh dari mana atau Untuk bahan baku sendiri kita alhamdulillah di sini ada yang memberikan, menyetori lah bahasanya. Nah, untuk itu di daerah Semarang, tidak ambil dari Kendal, karena ada MOU tersendiri dari pihak bahan baku utama. untuk alasan mendatangkan bahan baku itu Ya, karena yang pertama adanya kontrak kerja atau kontrak kerjasama antara pihak bahan baku utama dengan kami ya. Tentunya kita juga sama-sama saling menguntungkan. Kenapa kok kami mengambil barang tersebut di situ? Karena untuk masa proses pembayarannya itu kita tidak langsung cash, tapi kita barang pakai seperti itu. Jadi adanya hubungan kontrak kerja yang di dalamnya kesannya itu kita pakai dulu baru bayar. Seperti itu. Jadi kita nggak kontan langsung, misal ada berapa ton gitu kan, kita bayar cash enggak, tapi kita prosesnya bayarannya pakai dulu. Dan kebetulan sudah ada dan nanti juga bakal ada cashback di kemudian hari. untuk wilayah yang menjangkau pemasaran tahun ini? Kalau untuk sementara ini alhamdulillah ya, untuk pemasaran kami di produksi tahu ini itu wilayah Kaliwungu, wilayah Kendalnya di daerah Tapang dan juga daerah Cipiring Patebon. Enggak Cipiring sih, Patebon aja. Ya, Patebon sama di sampai ke Gandun.
dan juga daerah lokalan sini juga. Mungkin ada kendala yang dialami. Kendala apa ini? Ya mungkin kalau kerjanya atau kendala kok kendala. Oh, kendala dalam produksi dulu ya. Oke, terkadang ada beberapa kendala yang itu bisa membuat riskan fatal tentang pembuatan tahu ini. Kenapa? Yang pasti kendala di alat mesin ya. Yang pertama, uap ketika kadang bocor, kan itu juga bisa mengakibatkan kurangnya suhu panas dalam pembuatan tahu. Kemudian pada proses listrik kelistrikan ya, itu kadang tiba-tiba mati atau apa. Nah, itu mengakibatkan adanya genset. Kan juga kita ada genset ya, kan yang namanya genset itu kan lama juga tidak digunakan, kadang kan agak trouble atau bagaimana. Kemudian kadang juga ada beberapa karyawan yang mendadak libur tidak mengabari. Nah, itu sih kendala untuk produksinya. Untuk kendala di pemasaran, saya rasa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, bahwa kadang untuk pembuatan tahu karena ada kendala mesin yang kurang maksimal, jadi tahunya itu kadang enggak maksimal. Terus juga persaingan antar beberapa pihak yang ada di produksi ya, yang ada di Kabupaten Kendal itu kan juga banyak. Nah, alhamdulillah kita juga masih ada seperti itu sih. Kadang sih untuk pembelian dan dari konsumen ya, itu juga ada beberapa yang menerima komplain terkait bentuk, kadang juga bagus, kadang juga jelek. Komplain-komplain seperti itu ya terkadang membuat kami dari pelaku produksi itu agak kebingungan, ini permasalahannya apa. Oh, ternyata seperti itu. Adakah peran dari pemerintah atau kecamatan dalam pengembangan usaha UMKM ini? Untuk saat ini belum ada sih, karena kita berjalan dengan sendiri. Kadang dulu dibantu untuk perizinan dari pemerintah desa, cuman untuk pengembangan dan pemasarannya dari pemerintah kecamatan maupun desa itu belum ada. Untuk pengenalan UMKM di Kendal itu kan kadang ada event-event berkaitan dengan UMKM, pelaku UMKM, ada pameran. Nah, itu dari kami belum menerima ajakan atau undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut dari pemerintah setempat seperti itu. Untuk pengaturan libur, misal karyawan tuh pernah nggak diajak liburan atau waktu ada acara gitu? Oh, kalau di sini sistemnya harian sih, Mbak. Jadi karena kan kenapa kita di sini tidak ada sistem libur. Jadi full 1 minggu, 1 bulan full. Ketika mau libur tapi harus izin dulu sama saya ataupun sama klub dari kami lah. Karena tidak tentu. Besok mau libur mau kemana, keluarga ada acara, itu tidak apa-apa. Tapi nah itu tadi kendala ketika ada orang libur yang tidak bilang sebelum hari. Kenapa? Karena tahu sendirilah, yang namanya tahu itu kan sebuah makanan pokok sehari-hari untuk masyarakat ya, pasti orang-orang itu sangat membutuhkan tahu seperti itu. Jadi kita tidak adanya hari libur, jadi kita terus. Untuk jam kerjanya juga kita nggak 1 hari full sih, Mbak. Kita cuma pagi, kita start 7:30 sampai 11:30 itu udah selesai, udah bersih badan, udah bisa pulang seperti itu. Baik, terima kasih Ya. atas wawancara ini. Oh iya, Kalau ada salah kata dari kami atau nanti perlakuan yang ya, nggak tidak apa-apa. mengenakan, saya mohon maaf. Ya, Itu saja, terima kasih. ya, terima kasih juga Mbaknya udah mau berkunjung di tempat kami, bisa melihat-lihat hasil produksi yang kami bikin. Barangkali dengan adanya wawancara ini Mbaknya juga bisa membantu kami untuk ikut mempromosikan dan memberikan kepada. Ada kok. Iya. Masih ada promosi itu sendiri. Terima kasih ya Mbak ya telah main ke tempat kami. Iya. Siapa nama Bapak? Pak Kastawi, Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang? kurang lebihnya 20 tahun. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pesantren?
Alasan saya kerja sebagai pedagang tahu itu mudah didapat, ya hanya juga konsumennya sangat banyak. Makanan tahu atau lauk tahu itu kan makanan untuk favorit lah, untuk menengah ke atas. Ekonomi menengah ke atas bisa, intinya tahu itu royalitas lah, ya itu makanan royalitas. Tadi Dari pukul berapa Bapak mulai berdagang? dari pukul 6 sampai selesai atau sampai setengah 11. Berapa modal Bapak untuk berdagang? Modalnya untuk tahunya 1 tong itu 235, terus bumbunya sekitar 100. Secara umum berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dalam sehari? Nah, kadang-kadang mau sampai ngepengen. Keuntungan untuk tahu 1 tongnya sekitar 80 ya. Orang maksudnya 80.000 1 tongnya. Ya, untuk jawaban syukur dan tidaknya tinggal syukurnya kita. Yang kita rasa cukup lah, cukup, tapi kurang. Cukup tapi kurang. Kita kan banyak kurang kan. Jangan Pak Nabi lah. Masalah pedagang tuh biasa. Pas kalau musim apa ya, pas itu banyak orang hajatan, orang mantu, biasa bulan besar, apa ya besar sawal. Cuma kalau sawal itu banyak orang yang pesan untuk biara juga untuk palimahan juga. Ada untungnya itu. Yang paling luas besar banyak yang mantu. Jadi agak kurang lah, agak kurang. Bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian konsumen? Kita sebagai pedagang dulu, kita harus banyak senyum, ramah kepada pembeli. Kuncinya orang berdagang kita tawarkan sama senyum kan udah tua kan ya, beda. Terus rasanya kan bisa enak, jadi orangnya kan ketagihan. Apa yang Bapak lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar? Kita seandainya ada kenaikan ya kita sesuaikan, kita naik, bahannya naik ya kita jualnya naik, ngikuti bahan pokoknya. Terutama itu kalau naik itu pasti surut, jarang habisnya. Tapi nanti seminggu semakin surut lancar lagi, proses lah. Apa harapan atau keinginan Bapak setelah berdagang dalam kurun waktu 8 Ya, sulit. Apa harapan Bapak setelah berdagang dalam kurun waktu 8 Harapan saya yang mudah-mudahan bahan yang dibikin tahu atau kedelai itu harganya bisa stabil. Kalau bisa malah turunnya. Selama ini kan kedelainya naik-naik selalu. Jadi walaupun tahu itu nggak dinaikkan, tapi kan kualitas tahunya kurang, jadi tipis. Harapan saya ya pemerintah harus bisa mengendalikan harga kedelai. Jangan seenaknya saja kalau menaikkan kedelai. Pasar yang anjlok itu. Pedagang terutama ya. Oke. Sama-sama ini diminum dulu. Santai aja. Yuk. Selamat siang Bu. Siang. Perkenalkan, saya Andi Luki Setiawan dari SMK Negeri 4 Kendal, kelas 10 babang ketiga kelompok 5. Ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara. Iya, silakan. Siapa nama Ibu? Rusiana. Menurut Ibu, bagaimana rasa produk tahu itu? Apakah harganya sudah sesuai dengan hasil produknya?
Apakah Ibu puas dengan produk yang dihasilkan? Sangat puas. Apa alasan Ibu puas dengan produk itu? Sudah langganan. Sudah lama. Ya. Terima kasih ya Bu.